Shalom Sobat Yos semua, senang banget deh hari ini di hari Jumat, tepatnya tanggal 19 Mei 2023. Hari ini dia program acara Jalan Kehidupan. Kita akan belajar banyak. Kita akan belajar tentang firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan hari ini saya nggak sendiri Sobat Yos, karena isi saat ini sudah kedatangan. Ini untuk yang kedua kalinya beliau hadir di tempat ini. Dan sudah ada di studio saat ini Bapak Pendeta Nathanael Theo Setiawan. Selamat malam Om. Malam. Ya, gimana kamu? Apa kabar? Selalu baik bersama Tuhan. Amin. Ya, karena sebenarnya kita udah janjian udah sebelumnya ya Om ya. Betul. Tapi ada halangan, saya sakit waktu itu. Ya betul, karena ada satu dan lain hal. Jadi Om nggak bisa hadir di tempat ini. Nah, malam hari ini kita akan belajar banyak tentang firman Tuhan. Seperti temanya yaitu hidup oleh iman. Ya, dan buat Sobat Dios semua yang mungkin malam hari ini yang saat ini sudah bergabung bersama kita di sini, Sobat Dios bisa langsung aja untuk misalnya mau bertanya tentang firman yang dibawakan hari ini oleh Bapak Pendeta kita. Dan makanya langsung aja ke nomor 0813 8722 7274. Kamu bisa langsung chat di sana 0813 8722 7274. Dan hari ini kita akan belajar banyak bagaimana sih hidup oleh iman. Betul ya Om ya? Ya betul. Nah, dan di sini kita akan juga pastinya kita akan belajar banyak untuk benar-benar mengenal siapa itu Tuhan kita. Karena kalau kita cuman sekedar tahu, kayaknya agak sulit ya Om ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya betul, seperti pepatah yang berkata. Makanya kita mau belajar banyak hari ini tentang hidup oleh iman. Nah, sebagai pembuka kita berdoa dulu kali Om ya. Nah, ya. Biar kita benar-benar dituntun oleh Roh Kudus, biar sepanjang obrolan kita belajar tentang firman hari ini, itu benar-benar kita tangkap secara iman. Secara roh kita bisa menangkapnya dan kita diberi pengertian oleh Tuhan sendiri. Mungkin kadang-kadang kan kita menangkap sesuatu nggak bisa langsung dimengerti ya Om ya. Makanya kita perlu bantuan Roh Kudus untuk memberikan pengertian itu dalam hidup kita. Nah, Isya mau minta Om buat berdoa sebagai pembukaan. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur saat ini oleh anugerah kemurahan Tuhan kami boleh ada untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu tentang hidup dalam iman, hidup oleh iman. Mari Tuhan Roh Kudus menyertai pembahasan firman saat ini, supaya firman yang kami sampaikan dapat dicerna oleh pendengar, menjadi berkat, kekuatan, dan setiap kami yang mendengar mendapat breakthrough, terobosan dari Tuhan. Amin. Karena firman-Mu adalah hidup adanya. Terima kasih Tuhan. Mari urapi baik hamba yang menyampaikan firman sebagai pembicara dan semua pendengar. Kiranya kami semua diberkati dalam anugerah kemurahan Tuhan. Kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, buat Sobat Dios semua, sebelum kita masuk dalam sharing firman malam hari ini sesuai dengan tema kita hidup oleh iman. Nah, kita mau ingetin juga buat Sobat Dios nih, buat yang mau bertanya langsung ke Bapak Pendeta Nathanael Theo malam hari ini. Kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Isi ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Oke, kita langsung aja ya Om ya. Nah, silakan Om, langsung aja. Puji Tuhan. Saya tentu ada yang sudah ingat, mungkin ada yang lupa lagi karena sudah lama tidak jumpa. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan. Saya gembala jemaat dari gereja Bethel Tabernakel Anugerah. Oleh kemurahan Tuhan saya melayani 2 gereja, satu di Jalan Kesatria nomor 31 Bandung, yang satu lagi di Jalan Pagarsih di Gang Sastra. Demikian. Pada saat ini kita sama-sama akan membahas satu topik pembahasan tentang hidup dalam iman atau hidup oleh iman, live by faith. Nah, saudara-saudara, dimanapun Anda mengikuti acara ini, ada satu hal yang unik, yang luar biasa.
dalam kehidupan seorang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Ya, bahwa kita hidup oleh iman, bukan hanya oleh penglihatan. Ya, bukan hanya oleh apa yang kita lihat, juga bukan oleh apa yang kita rasakan. Maka tema kali ini adalah hidup dalam iman. Saya akan jelaskan sedikit ya. Hidup berkristenan adalah kehidupan yang didasarkan bukan pada apa yang kita lihat, melainkan apa yang tidak kita lihat. Seperti contoh, saya mau bertanya kepada pendengar dimanapun Anda berada saat ini, siapa di antara Anda termasuk saya yang pernah melihat Tuhan face to face? Ya, mungkin dalam mimpi oke lah. Mungkin 1 dari 1.000 orang mungkin ada yang pernah mendapat vision, oke. Tapi secara jujur mungkin kebanyakan dari kita belum pernah melihat Tuhan. Mungkin kalau fotonya di rumah banyak ya, gambarnya ya, gitu. Waktu Tuhan Yesus foto bersama itu banyak sekali. Nah, itu juga bukan dasar kita, ya. Tetapi dasar kita adalah dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Maka dalam pembahasan dalam Ibrani pasal 11 itu secara khusus dibahas tentang iman. Ya, ini merupakan perbandingan dengan perjanjian lama. Misalnya kalau nanti saya sebutkan tentang Abraham dalam Ibrani, itu secara lebih jelas bisa dilihat dalam kitab Kejadian. Tetapi kali ini kita akan fokus dalam pembahasan Ibrani pasal 11. Ya. Nah, ayat 1 kita akan membuka. Temanya saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jelas, sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan yakin akan firman-Nya, kita harus punya pengharapan. Ya, Alkitab dengan jelas banyak bercerita tentang bahwa orang yang beriman kepada Kristus, orang yang berpengharapan. Nah, tapi pengharapan kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan orang-orang yang tidak memiliki iman, jelas berbeda. Di antaranya, pengharapan kita adalah karena iman. Ya, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap akan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, karena kita punya iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Mengapa kita saat ini mau dengar firman? Sebab kita yakin di dalam firman adalah perkataan Tuhan, firman di dalamnya ada kuasa Tuhan, di dalam firman ada janji-janji Tuhan. Dan kalau ada orang yang tidak percaya berkata, bagaimana kamu bisa percaya tentang janji Tuhan sedangkan saya belum pernah melihat Tuhan? Nah, karena mereka tidak punya iman. Sedangkan iman itu adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka tadi saya katakan bahwa ada satu hal yang unik, yang luar biasa dari hidup orang yang percaya adalah hidup karena iman. Puji nama Tuhan. Yang kita tidak lihat. Ya, ada satu ayat sebagai perbandingan. Saya akan bacakan, mungkin kalau mau dicatat silakan. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Ya, hidup kami adalah hidup karena percaya. Percaya kata siapa? Jelas kata firman Tuhan. Bukan karena melihat. Ada pepatah dalam bahasa Inggris ya yang berkata begini, seeing is believing. Lihat dulu baru percaya. Itu prinsip orang dunia. Lihat dulu baru percaya. Kalau saya belum lihat, saya nggak percaya. Ya, pembaca Alkitab pernah melihat satu peristiwa dalam Alkitab, yaitu dialog Tuhan Yesus dengan seorang muridnya bernama Thomas. Ya, Thomas berkata, aku kurang yakin tentang kebangkitan Kristus, walaupun Tuhan Yesus pernah berulang kali menceritakan kepada para murid bahwa dia akan bangkit lagi. Tapi Thomas saat itu berkata, kalau saya belum memasukkan telunjuk jari saya ke lubang di telapak tangan Yesus, saya tidak percaya. Nah, saat itu memang Tuhan perlihatkan, tapi ada satu kalimat yang meluncur dari mulut Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, berbahagialah orang yang percaya sekalipun belum melihat. Itulah iman. Kalau orang dunia berkata, saya mau lihat dulu baru percaya. Nah, pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diajar oleh Kristus untuk hidup dalam iman. Hidup
oleh iman. Itulah sebabnya saat ini saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman. Bahwa dalam firman Tuhan itu ada janji Tuhan. Dalam firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan. Dalam firman Tuhan itu, saudara-saudaraku, ada janji hidup yang kekal dan lain sebagainya. Dan Anda dimanapun Anda berada, Anda sedang menerima firman itu dan menerima dengan iman. Tadi saya bacakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ya, sekarang satu ayat lagi. Sebetulnya banyak, saya punya sekeranjang bukti tentang bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman. Saya akan baca lagi Roma 1 ayat 17. Ya, tentu kita harus mengerti banyak tentang prinsip-prinsip iman. Dalam Roma 1 ayat 17 perhatikan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ingat saudara, kita harus yakin tentang kebenaran Tuhan bukan oleh opini kita, ya, bukan oleh otak kita. Nanti kalau otak kita banyak hal yang kita kontradiktif, yang berlawanan, ya. Jadi untuk yakin akan kebenaran Allah harus based on the Bible, berdasarkan Alkitab. Maka jelas ayat ini berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi orang benar ini lepas hari, ya, setiap saat jalannya itu dari iman kepada iman. Tidak boleh keluar dari iman. Selanjutnya, orang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Puji nama Tuhan. Ya, jadi jelas beberapa ayat untuk meneguhkan kita bahwa kita bukan karena melihat baru percaya, tapi kita hidup karena percaya akan janji dan firman Tuhan. Dikatakan dari Roma 1:17, orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh opini kita, ya. Juga bukan oleh penglihatan kita, juga bukan oleh feeling kita, perasaan kita. Perasaan sering menipu kita, ya kan? Nah, sekarang saya tidak melihat wajah Anda sebab kita berjauhan, kita bertemu lewat udara. Saya tidak bisa melihat wajah-wajah Anda, mungkin ada yang menangis, tertawa, dan sebagainya. Bayangkan kalau saat ini sekarang Anda sedang mendengarkan saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, dan sekarang Anda hidup bukan oleh iman tapi oleh perasaan. Dan saat ini Anda sedang mengalami beban yang berat. Anda sedang mengalami pergumulan hidup yang menekan hidup Anda. Ya, pikiran Anda sedang semrawut kacau. Saya yakin Anda sementara mendengar firman ini, Anda tidak bisa menerima dengan sepenuh hati atau menerima kelimpahan berkat. Kenapa? Anda hidup dengan perasaan Anda. Bayangkan, bagaimana Anda bisa menerima firman Tuhan sedangkan perasaan Anda berkata, apakah ini mungkin? Apakah benar? Nah, saya katakan dan saya serukan, bagaimanapun keadaan saudara saat ini, situasi apapun yang saudara sedang hadapi saat ini, mari dengarkan firman Tuhan ini dengan iman, bukan dengan perasaan Anda. Ya, kalau perasaan Anda tidak enak, tidak menentu, Anda akan mendengar firman ini juga dengan tidak sepenuh hati. Ya, mungkin sementara Anda mendengar khotbah ini, Anda sedang ditimpa oleh beban yang berat. Anda mendengar khotbah ini tidak dengan nyaman. Maka saya katakan, mari, apapun yang Anda hadapi, orang benar hidup oleh iman. Katakan, apapun yang terjadi aku percaya, Tuhan dan firman-Nya selalu benar. Itu orang benar hidup oleh iman. Maka sebelum saya masuk beberapa poin, ya, tentang ciri-ciri orang yang hidup dalam iman, tentu harus ada ciri-cirinya, ya. Saya akan tekankan lagi kepada pendengar dimanapun Anda berada, mari ikuti pembahasan ini dengan iman. Apapun situasi Anda saat ini, katakan, yes, aku akan terima firman ini dengan iman. Aku tidak peduli dengan masalah hidupku, tekanan hidupku, pergumulan hidupku. Aku percaya Tuhan lebih besar dari setiap masalahku. Dia lebih besar dari setiap pergumulanku. Oke. Nah, saudara-saudara, mari kita akan mulai masuk, ya, poin demi poin tentang ciri-ciri orang yang hidup dalam iman. Tentu ada cirinya. Mungkin timbul pertanyaan dalam hidup kita, dalam diri kita masing-masing, ya. Apakah saya sudah hidup dalam iman? Apa saya sudah berjalan dalam iman? Mari kita akan melihat apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Ciri-ciri orang yang hidup dalam iman.
Oke, kita akan melihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 dan 5. Poin yang pertama, orang yang hidup dalam iman adalah belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Gak ada yang sempurna, nobody's perfect. Tetapi orang yang mau berjalan hidup dalam iman, dia ingin belajar untuk berkenan kepada Tuhan. Ya, dalam apa yang kita lakukan, ingin belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Kita akan membaca dalam Ibrani 11 ini ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, Ibrani 11 ayat pasal 11 ini semua karena iman. Ya, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Dengan jelas dalam Ibrani 11 dikatakan pada waktu kedua anak Adam ini, Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, Kain memberikan persembahan kepada Tuhan tidak dengan iman, ya, tidak dengan ketulusan hati. Anda bisa baca dalam kitab Kejadian, dan akhirnya persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan. Siapa yang membaca dalam Perjanjian Lama Kejadian, nanti Anda baca lagi kalau mengingat waktu. Untuk sikap Tuhan terhadap Kain, waktu Kain mempersembahkan persembahan kepada Allah, dan persembahannya tidak berkenan kepada Allah, apa kata Alkitab? Maka Allah tidak berkenan kepada Kain dan persembahannya. Nanti baca dalam kitab Kejadian. Maka Allah tidak berkenan kepada Kain dan persembahannya. Di sini perlu diperhatikan, saudara-saudara. Nama Kain disebut yang pertama kali, kemudian persembahannya. Kain tidak berkenan kepada Allah dan persembahannya. Ini artinya apa, saudara? Pertama-tama Tuhan melihat bukan apa yang kita bawa, tapi Tuhan melihat sikap pribadi kita. Ya, Tuhan melihat sikap pribadi kita. Yang lain itu menyusul, saudara-saudara. Maka Allah tidak berkenan kepada Kain, jadi Kainnya dulu yang memang tidak menyenangkan Tuhan. Dan otomatis persembahannya pun tidak memperkenankan Tuhan. Tapi tentang Habel, nanti Anda baca dalam kitab Kejadian. Maka Allah berkenan kepada Habel dan persembahannya. Jadi Habelnya itu menyenangkan Tuhan. Sikap Habelnya ini sudah berkenan kepada Tuhan. Ya, karena tadi dalam pasal 4 Ibrani 11, karena iman dia datang kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa, bukan dengan mudah-mudahan, bukan dengan setengah percaya, tetapi karena iman Habel mempersembahkan. Maka dalam Kejadian Anda baca nanti, maka Allah berkenan kepada Habel dan persembahannya. Jadi pribadinya dulu, saudara. Kitanya dulu. Dan kalau hati kita sudah membuat Tuhan tersenyum, membuat berkenan kepada Tuhan, saya sangat percaya apapun yang kita bawa, itu jelas keluar dari hati, itu menyenangkan Tuhan. Itu jelas. Misalnya pelayanan kita, kalau motivasi kita benar melayani Tuhan, ya, dan pribadi kita sudah menyenangkan Tuhan, saya sangat percaya pelayanan apapun walaupun hanya 1 talenta, itu sangat menyenangkan Tuhan. Nah, ya, jadi pribadi kita dulu. Tadi dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini artinya luas sekali, saudara-saudaraku. Ya, ini kalau dijabarkan luas. Ini cuma bisa dalam pribadi kita. Setiap kita sekali waktu akan dipanggil oleh Tuhan, entah waktunya kapan. Tapi kalau selama hidup, ya, ada satu pujian yang kita sering nyanyi, tapi kalau pada saat kita nyanyi kita tidak renungkan, misalnya hidup ini adalah kesempatan. Ya kan, semua pasti bisa. Ada kata-kata lirik dari lagu itu bagus. Kalau aku tidak berdaya lagi, aku sudah jadi berkat. Ya, kalau aku mungkin tidak bisa berkhotbah lagi karena fisikku sudah kekuatannya terbatas, aku tidak bisa ngomong lagi, tapi aku sudah jadi berkat. Aku sudah jadi berkat. Habel walaupun dia sudah mati, dia tetap berbicara. Artinya selalu jadi berkat. Nah, saudara, oleh karena itu selama ada kesempatan, ada waktu, Tuhan beri, mari. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Jadi orang yang hidup dalam iman, dia ingin selalu belajar menyenangkan Tuhan.
Itu poin yang pertama. Jadi kita bertanyalah kepada diri kita masing-masing, apakah dalam hidupku ada niat, kerinduan, keinginan untuk berbuat the best yang terbaik untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Setiap pribadi kita yang tahu, ya. Nah, tadi kita baca ayat 4 ya. Ayat yang kelima. Jadi memang Ibrani 11 ini berbicara tentang iman. Kalau tadi tentang Habel, sekarang tentang Henoh. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman, Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditemukan bahwa Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Kejadian juga tentang Henoh ini Anda bisa baca dalam Kejadian 5, bagaimana Henoh ini pribadi yang bergaul akrab dengan Tuhan. Ya, bergaul karib dengan Tuhan. Punya relasi hubungan yang melekat kepada Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas berkata, ini menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada satu pertanyaan yang harus kita jawab, ya. Tentu saya dan saudara semua menjawab. Sudahkah kita menjalin hubungan yang indah dengan Tuhan? Good relationship, hubungan yang melekat, yang baik dengan Tuhan. Setiap kita yang bisa menjawab. Jadi pelajaran yang pertama, orang yang hidup dalam iman adalah orang yang selalu ingin belajar berkenan kepada Allah. Ini tentu datang dari pribadi kita masing-masing. Ya, dari hati kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Kalau kita membaca dalam Ibrani 11, ini ya, ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Kalau tadi 45, sekarang ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Poin yang kedua, pelajaran yang kedua, orang yang mau belajar hidup dalam iman, kalau tadi yang pertama ingin belajar berkenan kepada Tuhan, lalu yang kedua senantiasa berusaha sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Tadi di pendahuluan saya berkata, orang dunia punya prinsip, saya lihat dulu baru saya percaya. Dalam Ibrani 11 dikatakan, iman yang benar percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah ada. Itu kata firman Tuhan. Lebih jauh firman Tuhan berkata bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Nah, kalau kita sudah percaya akan firman Tuhan, kita mengaplikasikan, mempraktekkan firman itu dalam hidup kita, akan ada satu akibat dari hidup kita masing-masing. Tindakan, yaitu apa? Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi dalam Roma 1:17 dikatakan, orang benar hidup oleh iman. Ya, orang benar hidup oleh iman. Dalam surat Yakobus dikatakan, para pembaca Alkitab berkata bahwa iman tanpa tindakan iman, pada hakikatnya iman itu adalah mati. Saya cinta Tuhan, tapi hanya dalam bentuk kata-kata, dalam rangkaian kata-kata saja. Saya cinta Tuhan, tapi tidak pernah kita nyatakan, wujudkan dalam action, sikap hidup kita. Kita mengasihi Tuhan. Di antaranya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya, iman itu adalah mati. Iman tanpa perbuatan iman, iman itu adalah mati. Orang benar hidup oleh iman. Jadi, setiap saat, setiap waktu hidup kita harus dihiasi oleh tindakan-tindakan iman. Misalnya, pada waktu kita mengalami pencobaan, tantangan hidup, pergumulan hidup,
Apa kata firman Tuhan? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dalam Yakobus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bukan sekedar kita hanya mengerti, oh Tuhan mau supaya saya bertahan dalam pencobaan. Orang benar harus hidup oleh iman. Lakukan tindakan iman. Anda bertahan dalam pencobaan. Anda tidak menyerah oleh tantangan. Dan dikatakan, orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh mendapat upah dari Tuhan. Itulah orang yang hidup oleh iman. Bukan hanya mengerti. Saudara, ya, dalam surat 1 Yohanes dikatakan, mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Itulah artinya hidup dengan iman. Saudaraku, saya punya satu definisi yang singkat. Ya, hidup dengan iman. Mungkin banyak orang berpikir, apa itu ya? 10 orang mungkin punya persepsi, punya tanggapan yang berbeda. Hidup dengan iman. Saya punya definisi yang sederhana. Hidup dalam iman itu percaya dan bergantung kepada Tuhan secara total. Orang percaya dan percaya kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada firman-Nya secara total. Tuhan dan firman-Nya secara total. Kalau orang percaya kepada Tuhan, dia yakin kepada Tuhan, dia tidak akan meragukan firman Tuhan. Dia tidak akan menyepelekan firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes 14 Tuhan dengan jelas berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perkataanku. Dalam Injil Lukas dengan jelas dikatakan tentang perumpamaan 2 rumah yang dibangun. Yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu karang. Ya, 2 jenis rumah, mungkin kacanya sama, gentingnya sama, catnya sama, ya, tipenya sama, saudara-saudara, ya, lampunya sama, tapi ada satu yang beda, pondasinya yang berbeda. Semuanya sama. Saudara, ujian iman juga kadang-kadang diperlukan. Imannya diuji. Ya, apakah kita berkata saya orang beriman ini hanya kata-kata, atau kita sedang belajar hidup dalam iman? Lalu dalam perumpamaan orang yang membangun 2 jenis rumah ini, saudara, kata perumpamaan itu, tiba-tiba datanglah banjir. Datanglah angin yang besar, yang melanda kedua rumah itu. Rumah yang dibangun di atas pasir, hanyut. Dan kehebatannya kerusakannya sangat hebat. Dan tidak ada bekas. Tapi orang yang membangun rumah di atas batu karang berdiri kokoh. Ini berbicara apa, saudara? Pondasi iman. Apakah pondasi iman kita kepada firman Tuhan? Kepada Kristus? Maka dalam perumpamaan saudara baca Injil Lukas. Apa kata firman Tuhan? Yang rumahnya roboh, orang itu mendengar tapi tidak melakukan. Ya? Tapi yang di atas batu karang, yang berdiri kokoh, dia mendengar serta melakukan. Itulah yang orang yang hidup dalam iman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini, mari setiap kita merenungkan ya akan kebenaran firman Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan ini menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Orang benar itu hidup oleh iman. Kadang-kadang dalam hidup kita ini seperti orang yang berdiri di atas junction perempatan jalan, saudara. Kita harus memilih. Katanya hidup ini adalah pilihan. Ya, selama kita hidup ini ada pilihan, ada suara Tuhan, ada suara diri kita sendiri, ada suara dunia, dan ada suara iblis. Ya, kadang-kadang kita disuruh memilih. Saudaraku, seperti Tuhan Yesus, Sang Putra Allah. Ya, semua pembaca Alkitab sudah tahu kan? Kadang-kadang saya membuat perbandingan, saudaraku, supaya kita lebih punya wawasan lebih jelas. Tuhan Yesus telah berpuasa 40 hari 40 malam. Tuhan dicobai oleh si pencoba dengan 3 jenis pencobaan. Ya kan? Matius pasal 4 Anda baca di rumah. Iman itu harus diuji. Seperti 2 jenis rumah tadi, saudara.
Apa kita ini hanya berdasarkan opini kita, suara diri kita, suara dunia, atau suara iblis, atau suara Tuhan? Si pencoba datang kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti." Saya juga kebetulan suka mengajar di sekolah Alkitab, saudara. Sekali waktu saya bertanya kepada para mahasiswa di sekolah Alkitab itu, saya bilang, para mahasiswa, saya mau tanya, kita ini sedang belajar firman, ya. Dalam Matius pasal 4, waktu Tuhan Yesus dicobai 3 kali. Saya mau bertanya kepada Anda, apakah pada waktu Tuhan Yesus dicobai bisa kalah atau tidak? Saya tanya kepada mahasiswa, saudara, apakah waktu Yesus dicobai bisa kalah atau tidak? Hampir semua berkata, tidak bisa, Pak. Lalu saya jawab, aneh ya, kalau Tuhan Yesus tidak bisa kalah, kok dicobai? Seperti Tuhan Yesus sedang bersandiwara. Sudah tahu tidak bisa kalah, kok dicobai? Ya kan, bersandiwara kan, saudara? Tuhan sedang buat dagelan kan? Bisa kalah tidak? Hampir semua berkata, nggak bisa, Pak, sebab dia anak Allah. Saya bilang, aneh ya, sudah tahu nggak bisa kalah, kok dicobai? Tuhan sedang bersandiwara. Saya jawab, bisa kalah. Dia masih anak manusia dalam darah daging. Tapi buktinya tidak kalah kan? Nah, itu yang harus kita pelajari. Nanti pelajari dalam Matius pasal 4. Setiap kali si pencoba itu datang, Yesus selalu berkata apa? Sudah tertulis. Dia selalu berdiri atas firman Allah. Dia mengutip perjanjian lama, so perjanjian baru itu belum ada ya. Sudah tertulis. Manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi marilah ya kita belajar. Orang benar itu hidup dalam iman. Iman ya, firman itu bukan hanya hafalan, pengertian, ya, tapi harus menjadi lifestyle, gaya hidup dalam kehidupan kita. Tadi 2 contoh saya sudah berikan penjelasan tentang Habel dan tentang Henoh. Kemudian ayat yang ke-6, tentu ada ciri karakteristik orang yang hidup dalam iman adalah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, Allah ada. Dan sungguh mencari Dia. Saya percaya Tuhan itu ada, Dia Tuhan yang setia. Banyak ayat dalam Alkitab, Tuhan yang setia. Ya, diminta atau tidak diminta, Dia Tuhan setia mendampingi kita sekalian. Oke, kita akan terus ya, santai saja. Kemudian poin yang berikutnya, ciri orang yang hidup dalam iman, kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 7 dan 8. Hidup dalam ketaatan. Ibrani 11 ayat 7 dan 8. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ya, air bah belum kelihatan. Walaupun Tuhan sudah berkata kepada Nuh, nanti seluruh dunia aku tenggelamkan dengan air bah. Tapi air bahnya belum datang, saudara. Belum muncul. Tapi Nuh percaya. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Itu tentang Nuh. Yang kedua tentang Abraham sekarang. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saya jelaskan sebentar. Kalau tentang Nuh banyak orang yang tahu. Tuhan bilang, Nuh bikin bahtera. Ya, tingkat 3. Nanti aku akan tenggelamkan bumi ini dengan air bah. Air bahnya belum datang. Belum muncul, tapi Nuh sudah percaya, taat. Itulah iman, karena iman. Abraham juga sama. Nanti bisa baca dalam kitab Kejadian. Sekali waktu Tuhan datang kepada Abraham berkata, pergilah dari kampung halamanmu ke tempat yang aku akan tuntun engkau, tapi tempatnya belum diberitahu di mana. Dan Abraham ikut. Itu iman. Ini berbicara tentang obedience, ketaatan, saudara. Ya, Nuh taat, Abraham taat. Jadi orang yang belajar hidup dalam iman itu orang yang saudara-saudaraku mau belajar taat. Banyak contoh seperti dalam Alkitab. Ya, saya ambil contoh 2 contoh ini saja. Untuk referensi dalam perjanjian baru,
Nanti pendengar bisa membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Hendaklah kita menjadi orang percaya atau anak Tuhan yang taat. Puji Tuhan, ya. Jadi orang percaya yang taat. Saudara-saudara, satu hal yang tidak bisa disangkal, yang tidak bisa saudaraku ditolak adalah kalau orang berdiri atau berjalan dalam iman, dia akan belajar menjadi orang-orang yang taat. Ya, dalam Yakobus 2:17 tadi saya pernah singgung, iman tanpa tindakan iman, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tindakan iman itu adalah ketaatan, saudara. Yakobus 2:17. Nah, jadi orang yang berjalan dalam iman adalah orang yang mau belajar taat. Ya, mungkin timbul pertanyaan, apa saya bisa taat? Saudara, Roh Kudus adalah penolong kita. Ya, dalam surat Roma dikatakan Roh Kudus Sang Parakletos adalah penolong kita dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Nanti Anda bisa baca. Roh Tuhan akan menolong kita dalam kelemahan kita. Kita ini makhluk yang lemah, yang terbatas, saudaraku. Tetapi Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kemampuan kepada kita. Puji nama Tuhan. Jadi poin yang ketiga adalah orang yang berjalan iman, dia akan belajar taat. Ya, memang ini seringkali saudara-saudaraku menjadi pilihan dalam hidup kita. Ya, pilihan dalam hidup kita. Sebetulnya sudah banyak contoh dalam Alkitab. Ya, saudara Tuhan Yesus pada waktu dia di Taman Getsemani, dia adalah pribadi yang tidak berdosa, lahirnya dari Roh Kudus, saudaraku. Tetapi pada waktu dia harus memikul dosa manusia, dia berdoa di Taman Getsemani. Orang percaya harus mengerti cerita ini. Ya. Pada waktu dia disodorkan satu cawan di mana di dalamnya ada terisi dosa manusia. Lalu dikatakan oleh malaikat, minum cawan ini, sebab engkau ditentukan untuk menjadi pengganti penebus dosa manusia. Minum cawan ini. Kemanusiaan Yesus dikatakan dia adalah tanpa dosa, tanpa celah. Tiba-tiba dia harus memikul dosa manusia. Misalnya ada di antara kita pendengar ini, saya nggak tahu berapa orang, tanpa sebab lalu orang menunjuk Anda semua, Anda bersalah misalnya. Tapi Anda tidak bersalah. Pasti Anda berkata, mana salahku tunjukkan. Itu biasanya begitu kan? Naluri manusia begitu. Naluri Tuhan juga sama, Yesus di Getsemani. Apa dia bilang? Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Yesus yang tidak mengenal dosa, yang lahirin juga dari Roh Kudus, tiba-tiba dia harus meminum cawan dosa manusia. Dan kalau dia minum, akibatnya dia harus menjadi terkutuk di atas kayu salib. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang mati di atas salib. Itulah sebabnya kemanusiaan Yesus berkata, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Ya, kalau cawan ini tidak diminum oleh Yesus, tidak ada pengampunan. Tapi puji Tuhan, pengajaran berikutnya apa? Di Taman Getsemani, Yesus berkata, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ini apa saudara? Ketaatan. Ya, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Haleluya. Kita juga tentu di dalam doa-doa kita harus belajar. Ya, kita boleh meminta permohonan kepada Tuhan. Ya, kita bisa bikin daftar permohonan doa kita kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar dalam akhir doa kita berkata, Bapa, biarlah kehendakmu yang terjadi. Sebab aku tahu kehendakmu itu selalu yang terbaik. Itu ketaatan, saudara. Ya, iman itu bukan memaksa Tuhan. Justru iman itu, saudaraku, mempercayakan diri kepada kedaulatan Tuhan. Biarlah bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Nah, puji nama Tuhan. Jadi poin yang ketiga, orang yang mau berjalan hidup dalam iman itu adalah orang yang belajar untuk taat. Amin, ya.
Berikutnya saudara-saudaraku, ayat yang ke-10, poin yang keempat, orang yang berjalan dalam iman itu adalah orang yang memiliki pengharapan. Oh, luar biasa. Ternyata ada keuntungan yang luar biasa kalau kita mau berjalan dalam iman, ya. Selain kita mau belajar taat dan janji-janji yang lain, sekarang poin yang keempat, memiliki pengharapan. Saya akan bacakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-10, yang demikian bunyi firman Tuhan, ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang punya pengharapan. Dalam perkataan Paulus dalam 1 Korintus 13:13, iman, harap, dan kasih. Abraham waktu disuruh oleh Tuhan pergi meninggalkan kampung halaman, tidak tahu tempat yang dia tuju, tapi dia ikuti, saudara. Dia turuti. Dan Tuhan yang berjanji adalah bukan Tuhan, saudaraku, yang tidak punya tujuan. Dia Tuhan yang punya tujuan di dalam ketaatan. Dan kita lihat, saudara, akhirnya Abraham diberikan gelar apa? Bapa segala orang percaya. Father of all believers. Bapa segala orang percaya. Dan dikatakan ia menanti-nantikan kota yang punya dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham punya mata rohani, visi rohani yang jauh ke depan. Saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Sebetulnya banyak ayat yang saya mau bahas, ya. Tapi nanti terlalu banyak ayat, saudara susah mencerna. Dan memang waktunya terbatas. Tapi satu ayat yang terkenal, 1 Korintus 13:13, 3 hal yang penting: iman, harap, dan kasih. Nah, itu boleh dicatat, ya. Ini menjadi tema khotbah yang selalu populer. Iman, harap, dan kasih. Saya akan jelaskan sedikit. Karena kita sedang membahas iman. Kalau kita mempraktikkan iman, berjalan dalam iman, saudara, apapun yang terjadi, suka dan duka, kita tetap berjalan dalam iman. Iman yang sungguh-sungguh, iman yang bersandar kepada Tuhan akan menimbulkan pengharapan. Iman, harap. Iman yang berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya akan menimbulkan pengharapan dalam hidup kita. Pengharapan dalam dunia, saudara-saudaraku, bisa mengecewakan, bukan? Ya. Pada waktu 3 tahun yang lalu, waktu Tuhan izinkan pandemi, saudaraku, di seluruh dunia, saudaraku, orang mulai berpikir, waduh, saya aja, saudaraku, ya yang seperti ini baru mengalami pandemi sekali. Waduh, saudaraku, ya, baru sekali, saudaraku, di mana-mana. Waduh, ya, belum lagi yang lainnya, saudaraku. Tapi orang yang beriman kepada Tuhan berkata, semua bisa berubah. Keadaan bisa berubah, tapi Tuhan dan firman-Nya tidak pernah berubah. Iman yang sungguh menimbulkan pengharapan. Iman, harap. Ya, iman yang sungguh kepada Tuhan menimbulkan pengharapan, saudara. Dan kalau pengharapan itu terus kita pupuk dalam hidup kita, setiap saat akan muncul kasih Tuhan, kasih agape dalam kehidupan kita. Iman, harap, dan kasih. Yang terbesar ialah kasih, betul. Tapi jangan ujuk-ujuk saudara punya kasih kalau nggak punya iman. Ya, saudara. Oh, yang terbesar kasih, betul. Tapi ketiga hal ini jangan lupakan: iman, harap, dan kasih. Sebagai saudara misalnya pergi ke mall, ke lantai 5. Jangan harap saudara sampai 5 kalau lantai ke-1 Anda belum naiki. Ya, milikilah iman yang sungguh, akan muncul pengharapan dalam hidupmu, dan pengharapan yang sungguh akan menimbulkan kasih Allah, kasih agape dalam kehidupan kita. Jadi orang yang hidup dalam iman memiliki pengharapan seperti Abraham. Dia punya visi pandangan ke depan. Saya dan saudara juga sama. Saudara, pengharapan kita adalah Tuhan. Ya, Dialah sumber harapan kita. Semua harapan manusia bisa mengecewakan. Tapi pengharapan kepada Tuhan dan firman-Nya tidak akan pernah mengecewakan. Kemudian ayat yang 11. Orang yang hidup dalam iman selalu akan memperoleh kekuatan, saudara. Luar biasa.
orang yang hidup dalam iman akan memiliki kekuatan. Itu jelas. Misalnya saudara dalam keadaan pergumulan hidup, tantangan, ya, dan lain sebagainya, saudara tetap hidup dalam iman. Artinya saudaraku, saudara hadapi semua berdasarkan firman Tuhan. Ya, misalnya dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin Anda sedang mengalami kemustahilan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu menguatkan saudara. Saudara sedang menghadapi tantangan pencobaan yang maha dahsyat. Lalu saudara aplikasikan firman itu dengan hidup saudara. Ya, muncullah Roma 8:37. Kita lebih dari pemenang. Saudara mungkin dalam kekurangan, bisa kan kita mengalami kekurangan. Kita mulai percaya akan providensia, akan pemeliharaan Tuhan. Kita ingat Filipi 4:19, Allahku akan mencukupi segala kekuranganku di dalam Kristus Yesus. Banyak ayat lain, saudaraku. Ya, banyak ayat yang lain, saudaraku, yang Tuhan bisa berikan kepada kita manakala firman itu kita jelmakan menjadi lifestyle dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-11 demikian. Karena iman ia Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia Tuhan yang memberikan janji itu setia. Saudara-saudara, di tengah kemustahilan, di tengah mission impossible, saudaraku, tentu contoh dalam Alkitab Abraham dan Sarah, yang secara logika manusia, perhitungan manusia, saudaraku, mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Sarah, saudara, dan Abraham, di tengah kemustahilan, kedua iman mereka itu dikuatkan. Bahkan ada satu ayat dalam surat Roma, kalau saya tidak salah, saudaraku, Abraham dan Sarah sebetulnya tidak punya dasar untuk berharap. Tidak punya dasar untuk berharap. Ya, dalam masa tua mereka untuk mempunyai keturunan. Tapi karena Tuhan yang berfirman, sekalipun tidak punya dasar untuk berharap, saudara, mereka berkata, Tuhanlah, di dalam Tuhanlah segala hal menjadi mungkin, dan tidak ada yang mustahil. Saudara, orang yang berjalan dalam iman itu akan selalu mendapat kekuatan. Banyak contoh Alkitab kalau saya bacakan, ya. Dan mengingat waktu, saudaraku, mari pada malam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada sudah terima pada malam hari ini. Orang yang berjalan dalam iman. Saudaraku, saya punya sebuah kesaksian. Boleh kan bersaksi ya, Bu? Karena kebetulan khotbahnya berhubungan dengan iman. Saudara-saudaraku, tadi saya sebutkan dalam pendahulu saya mengembalakan 2 gereja. Yang satu di Kesatrian, yang satu di Jalan Pagarsi. Saya pada waktu terjun dalam ladang Tuhan, setelah selesai sekolah Alkitab, saya belum mempunyai rumah ibadah, saudara-saudara. Kesaksian ya. Saya mulai dengan mulai mengontrak sebuah rumah di Jalan Pagarsi. Saudaraku, belum saya beli mengontrak. Tapi saya mau belajar setia. Sebab firman Tuhan katakan, orang yang setia dengan perkara yang kecil dipercayakan perkara yang besar. Saya masih ingat, saya melayani mulai dari 3 jiwa, saudara. Sekarang udah ratusan ya. Mulai 3 jiwa, saudara. Mulai dengan tidak punya rumah. Di Pagarsi pun kontrak. Ini belum ada di Kesatrian. Ini kesaksian, saudara. Ini bukan sombong tapi bangga. Sebab nggak ada lagu sungguhku sombong, Tuhan nggak ada. Yang ada sungguhku bangga ya. Saudaraku, singkat cerita, saudaraku, apa yang saya tidak bisa kerjakan, apa yang saya tidak mampu kerjakan, Tuhan kerjakan buat saya. Tentu ceritanya panjang ya. Lewat liku-liku, lewat pergumulan, tantangan, bahkan saya pun akan dibunuh karena Injil Tuhan, saudara. Ya, kalau saya ceritakan panjang, bisa khotbah saya jam 1 malam nanti, saudaraku. Dan singkat cerita, dengan luar biasa Tuhan berikan saya rumah yang saya kontrak itu sampai sekarang. Sudah kita bikin gereja walaupun tidak mewah, tapi
sudah permanen lah yang dipegarsi. Nah, melewat pergumulan, saudaraku, suka dan duka, itulah pelayanan. Jadi iman itu harus dipraktekkan, bukan hanya diucapkan, ya, diaplikasikan, saudaraku. Ada sebuah ayat dalam Alkitab yang saudara kalau suka baca Alkitab, Tuhan bilang begini, kalau seperti gandum tidak ditanam, ya, dia akan satu saja. Tapi kalau dia ditanam, dia akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Iman juga harus ditanam terhadap firman Tuhan. Ya, juga biji sesawi yang kelihatannya kecil. Saya waktu pulang dari Israel, orang lain bawa oleh yang lain, saya sebungkus biji sesawi saya beli, kecil seperti pasir. Jadi Alkitab bilang betul seperti pasir. Tapi kenapa? Kalau dia ditanam menjadi pohon yang besar, jadi iman kita juga harus ditanam kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Ya, apa yang firman Tuhan katakan yes, ya dan amin. Kita percayai. Dan saudara kasih, singkat cerita dalam pelayanan saya, yang rumah ibadah yang kedua pun saya terima dengan mujizat Tuhan. Ya, dengan pertolongan yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan, tapi Tuhan lakukan. Nah, bagi pendengar dimanapun saudara menyimak pembahasan firman ini, percayalah, saudaraku, orang yang hidup dalam iman, dia akan melihat campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Sebab Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Tuhan bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Tapi jangan salah sangka, saudara, bahwa kalau saudara punya iman, lalu saudara anggap semuanya beres. Iman itu perlu diuji. Abraham juga diuji. Ya, tokoh-tokoh Alkitab juga imannya diuji. Saudaraku, iman saudara juga harus diuji. Saudara, ada pepatah dalam bahasa Inggris berkata, no promotion without examination. Nggak ada promosi kalau nggak ada ujian. Ya, iman harus diuji. Nah, oleh karena itu marilah tunjukkan ketaatan saudara, tunjukkan kesetiaan saudara, tunjukkan ketekunan saudara. Tetap menjadi orang yang berjalan dalam iman. Nah, nanti sementara siapkan pertanyaan, barangkali kalau ada pertanyaan, ya nanti ada jeda dulu, Bu, ya? Ya, betul. Ya, silakan. Ya, oke, Sobat Yos. Tadi kita sudah mendengarkan firman yang luar biasa banget, pembelajaran yang luar biasa tentang hidup oleh iman. Nah, kita juga sudah diberi banyak banget contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa banget, bagaimana dia memperoleh sesuatu yang berbeda karena iman yang mereka punya itu. Nah, buat Sobat Yos yang mungkin saat ini sedang bergabung dengan kita mendengarkan program Jalan Kehidupan malam hari ini, nah kamu kalau pengen bertanya, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Dan sebelum sampai kita menunggu WA yang masuk, pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang untuk nanti bisa dijawab langsung oleh Pendeta Nathanael, nanti kita dengarkan dulu beberapa pujian. Jadi stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, kembali lagi di program acara Jalan Kehidupan bersama Isya dan juga Bapak Pendeta Nathanael Theo yang malam hari ini sudah hadir di studio. Tadi kita sudah mendengarkan sharing firman yang luar biasa banget tentang bagaimana kita hidup oleh iman, dan kita juga sudah diberi contoh tadi dalam sharing tadi bahwa ini banyak banget dari tokoh-tokoh Alkitab yang memang mereka hidup karena iman. Makanya mereka memperoleh banyak banget. Dan tadi juga sudah dibahas tentang ciri-ciri orang-orang yang hidup oleh iman atau hidup di dalam iman. Yang pertama nih, saya mau rekap sendiri sedikit ya Om ya. Silakan. Ya, yang pertama adalah belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Dan terus yang kedua juga senantiasa berusaha bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang ketiga adalah belajar taat. Yang keempat, punya pengharapan. Dan yang terakhir tadi yang sempat diberikan juga oleh Pak Nathanael adalah mendapat kekuatan. Nah, wah luar biasa banget kan, bahwa ternyata ada sesuatu dampak yang luar biasa banget dari iman, gitu kan. Nah, seperti yang tadi di awal nih,
Pak, yang Bapak juga tadi di awal membacakan tentang Ibrani 11 yang ayat 1, Pak. Ya. Nah, itu kan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Nah, cuman kan pada kenyataannya zaman sekarang ini terkadang orang ketika kita mengharapkan sesuatu dan itu dalam kenyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kok saya udah beriman nih, udah pasti saya tuh berharap banget, udah punya iman yang teguh dan kuat bahwa ini pasti akan jadinya kayak seperti ini gitu. Padahal kalau mau dipikir-pikir dari cara dia berbicara, itu kan dari pola pikir dia sendiri sebenarnya, bukan apa yang dari Tuhan. Nah, dan akhirnya ujung-ujungnya mereka jadi kecewa. Nah, gimana caranya biar kita mengerti gitu? Karena ya memang pada kenyataan situasi dan kondisi saat ini banyak hal yang Tuhan melakukan banyak keajaiban-ajaiban karena sudah pola pikir kita yang udah fokusnya udah sama sesuatu yang ini. Kenyataannya begini nih, harus jadinya kayak begini gitu. Tapi pada kenyataannya kok tidak sesuai dan akhirnya kecewa. Nah, untuk kita bisa membuat kita benar-benar punya iman yang teguh bahwa seperti yang dibilang tadi di Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Susah sih memang ya Om ya. Ya. Tapi bagaimana caranya biar itu jadi bertumbuh iman kita itu? Jadi jangan marah sama Tuhan gitu ya. Iya, karena kan kadang-kadang reaksi manusia kan awalnya pasti marah dulu. Kok nggak sesuai sebenarnya udah punya iman nih. Saya jawab ya. Iya. Saudara-saudara, satu hal yang harus diketahui, iman itu bukan memaksa Tuhan ya. Iya. Iman itu bukan memaksa Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan ingat, Alkitab selalu berkata, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Ya. Kalau saya boleh jujur, sekarang saya pengen punya kapal terbang, saudara. Tapi saya belum pernah belajar nyetir kapal terbang dan saya bingung di mana parkirnya. Saya pengen punya kapal terbang, ya. Dan tentu kalau saya jadikan pokok doa sama Tuhan, ya, mungkin Tuhan akan tertawa sama saya. Ya, jadi ingat, percayalah dengan sungguh. Kadang-kadang kita suka mendikte Tuhan kalau boleh begini, ya kan? Dan nanti ujung-ujungnya, finalnya harusnya begini. Itu namanya saudara mengatur Tuhan. Ya. Sedangkan Alkitab selalu berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Tapi ayat ini jangan disalah interpretasikan. Lalu kehendakmu yang jadi, lalu saudara bermalas-malas, saudara bersikap pasif. Seenaknya gitu ya Om. Iya, ya kan? Gini, pernah ada di gereja saya, ada seorang pemuda, Pak Pendeta, seminggu lagi saya akan ujian sarjana, ya kan? Tolong doain. Oh, saya bilang saya pasti doakan, kamu juga doa. Saya tanya, sudah belajar belum? Ya kan? Sudah belajar belum? Jangan enak terima jadinya dari Tuhan, ya kan? Tuhan bisa melakukan segala perkara. Jangan lupa lakukan bagianmu juga, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya. Seperti misalnya burung di udara, ya kan? Tuhan bilang begini, lihat burung di udara, terbang kan? Burung di udara. Dia mencari makanan, tapi tidak ada ayat yang bilang begini, aku sudah menyimpan makanan itu di sarangnya, plak begitu. Artinya lakukan bagian kita, dan percayalah Tuhan sudah menyediakan. Tapi bukan mengajar malas kalau lu sudah siapkan di sarangnya, wah ya langsung kan. Artinya lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Sama juga dengan tadi, kok akhirnya ujung-ujungnya kok kenyataannya kok begini bukan begitu. Ingat, Alkitab selalu belajar kita bersyukur, ya. Orang yang bersyukur itu akan selalu mendapat sukacita. Amin. Tapi orang yang suka menggerutu cepat mati. Sering menyalahkan waliat dalam kejadian lama. Banyak orang Israel tidak masuk tanah Kanaan karena menggerutu terus. Ya, bersungut-sungut hidupnya. Belajar. Dan fakta memang orang yang banyak lebih bersungut-sungut itu lebih banyak penyakitnya, ya kan? Daripada orang yang bersyukur. Ya, terutama dalam menerima jawaban doa. Tuhan tuh memberikan kebutuhan kita. Ya kan, dan Tuhan tahu yang terbaik. Sampai saat ini saya pendeta ya. Saya ada satu permohonan doa yang sampai sekarang Tuhan belum jawab.
Itu ada hubungan dengan pekerjaan Tuhan loh. Ya. Tuhan belum jawab. Tapi justru yang saya nggak minta Tuhan kasih. Apa saya berkata terima kasih Tuhan. Ya, you are good all the time. Ya. Gitu. Dan saya nggak bersungut-sungut sampai sekarang. Kenapa? Mungkin indah pada waktunya. Ya. Nanti kan, Ya. ya. Tapi yang saya nggak minta Tuhan kasih. Nah, jadi kita tidak salah, tapi kita berkata kehendak-Mu yang jadi Tuhan, ajar aku percaya saja. Jadi yang tadi bertanya, belajar bersyukur. Kalau ujung-ujungnya kok beda ya, jangan mengatur Tuhan. Ya, Tuhan tahu yang terbaik, kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Iya. Gitulah. Nah, jadi, nah itu dia makanya nih. Nggak usah maksa deh gitu ya. Tuhan tuh udah tahu yang paling bagus, yang paling indah buat kita ya Om ya. Iman itu bukan memaksa ya. Iya betul. Yang penting adalah satu, ngucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya seperti yang Om bilang tadi, bahwa terkadang apa yang tidak pernah kita timbul dalam hati, yang tidak pernah kita dengar, itu Tuhan sediakan semuanya ya Om ya. Tuh. Makanya jadi harus yang uji utamanya adalah ngucap syukur. Kasihan sedikit ya. Iya. 1 menit. Sekali waktu ada orang telepon ke rumah saya. Nah, Pak, harap datang ke Jalan Asia Afrika nomor sekian. Bapak diperlukan. Saya datang. Saya aneh waktu alamat di situ. Kok dealer mobil? ya. Saya bilang, oh mungkin bosnya sakit. Saya bilang, saya doain. Tahu apa yang terjadi Bu? Saya dikasih mobil. Padahal saya nggak pernah mimpi itu. Iya benar. Tidak disangka-sangka Iya. ya. Tuhan punya cara yang lewat dahsyat seseorang saya banget. dipanggil gitu. Ya. Memang sih. Nah, ini dia nih. Jadi memang hidup mungkin hidup oleh iman itu bukan suatu hal yang mudah buat, kalau apalagi yang punya pikiran yang ini banget, yang saklek banget, yang wah pikirannya udah menguasai. Ya apalagi kalau di ini kamu harus taat, harus percaya. Cuman kan gak ada buktinya gitu kan. Iya. Memang agak sulit ya Om ya. Tapi kalau kita mau benar-benar berjalan bersama Tuhan, ya mau gak mau harus ikutin apa yang Tuhan mau ya Om ya. Kita taat, kita bertekun itu bukan karena dipaksa, karena kita mengasihi Tuhan. Betul. Ya. Jadi kalau kita mengalukan sesuatu pekerjaan dengan mengasihi itu, jadi kata surat Yohanes jadi ringan, enak. Jangan terpaksa ikut Tuhan. Ya. Jadi berat nantinya. Ya. Jadi ini kadang-kadang ikut Tuhan tuh menyenangkan. Karena ada, kalau dalam hidup Isya sih memang semua serba menyenangkan. Memang ada lah ya up and down-nya, tapi pengalaman itu, dan satu hal yang pasti adalah ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, pasti ujungnya indah. Karena Tuhan udah pasti punya rencana yang dahsyat buat hidup setiap kita. Amin. Oke, nih ada lagi nih Om yang bertanya Ya, nih Om. silakan. Ini tentang belajar taat. Nah, ini kan banyak orang yang struggle di sini Om. Karena susah banget untuk taat. Apalagi kan kalau kita ngelihat dalam Alkitab itu, dalam Firman, Ya. banyak banget kan dari tokoh-tokoh Alkitab itu ya apa namanya, ya dulu yang Abraham. Abraham juga waktu ketika dia diminta sama Tuhan untuk pergi untuk melakukan perintah sama Tuhan, juga awalnya juga rada susah. Apalagi Nuh waktu disuruh Tuhan membangun Bahtera juga awalnya kok aneh gitu kan. Tuhan kan merintahin sesuatu kok kayaknya ini sesuatu hal yang kayaknya nggak masuk di akal gitu. Tapi kan dalam firman juga dikatakan bahwa Nuh taat dengan apa yang Tuhan ada. Cuman sekarang dalam kondisi kita nih, banyak lagi anak-anak muda yang ketika diminta Tuhan, ayo belajar untuk taat. Apa yang menjadi firman Tuhan, taat. Itu memang agak susah. Nah, kalau menurut Om nih, gimana sih cara yang paling mudah untuk kita? Simpel, sederhana aja. Ya. Ada satu pepatah yang bilang begini. Mungkin saja seseorang memberi sesuatu tapi tanpa mengasihi. Memberi sesuatu tanpa mengasihi, mungkin ingin dipuji. Oh iya. Ya, ada mungkin, embel-embelnya ya Om ya. Ada udang di balik bala-bala. Ya kan ini. Tapi nggak mungkin kalau orang mengasihi tidak memberi. Oh iya. Nggak mungkin. Orang bisa memberi tapi dengan ada tujuan tertentu. Popularitas kah, apakah? Tapi mustahil orang tidak memberi kalau dia mengasihi. Nah sekarang ketaatan. Saya baca ayat ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dasarnya mari kita mengasihi Tuhan. Jangan terpaksa. Kok gua dipaksa? Enggak.
Nggak usah dipaksa. Kamu mengasihi Tuhan? Ya, tanya diri sendiri. Mengasihi Tuhan? Ya kan? Ya. Kata Tuhan, kalau kamu mengasihi aku, menuruti segala perkataan. Saya simpel saja. Ya. Gitu kan? Kenapa kamu ibadah kebaktian? Karena aku mengasihi Tuhan. Ya kan? Bukan terpaksa. Kenapa melayani? Ya. Ya kan? Sedangkan pelayanan kan tidak selalu enak. Ya. Kadang disalah artikan apa kan? Ya kan? Gitu. Karena aku mengasihi Tuhan. Dan dia lebih dulu mengasihi aku. Simpel sebetulnya. Ya, kecuali kalau kita cari macam-macam alasan, itu kan, ya kan? Gampang kalau kamu mengasihi aku, menuruti perkataan. Ya kan? Kok kebaktian sampai hujan-hujanan ngapain? Emang dikasih apa sama pendeta misalnya gitu kan? Betul kan? Ngapain? Enggak, karena aku mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi aku. Simpel kan? Iya, betul. Jawabannya itu aja jawabannya. Jadi silakan dijawab oleh diri masing-masing. Tanyakan sama diri masing-masing. Iya. Kamu mengasihi Tuhan nggak? Kalau mengasihi Tuhan udah pasti nggak ada beban ketika Tuhan berikan perintah, dan kita udah pasti otomatis akan taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau masih merasa berat, mungkin Anda belum mengasihi Tuhan. Jadi tanyakanlah dalam diri masing-masing. Wow, luar biasa banget. Ini Om yang terakhir Om, Ya, ada silakan. pertanyaan juga yang menanya gini, tentang mendapat ini masih belajar tentang taat juga nih Om. Ya. Kan ada, kalau permasalahan anak muda itu paling banyak itu adalah biasanya kan masalah jodoh nih Om. Oh. Ya. Biasanya kan itu yang paling buat mereka adalah, buat anak muda itu adalah yang paling berat dari semuanya adalah jodoh. Ya. Tuhan udah bilang nih, ini bukan jodoh kamu, ya kan? Tapi kadang kita berpikir dengan, tapi kan aku udah cinta, aku kan udah sayang. Sedangkan perintahnya Tuhan adalah kita harus taat akan perintah Tuhan. Terus kan? putus. Jadi mesti gimana nih? Gimana caranya untuk kita pada hati, kalau apalagi kalau anak muda kan saya bilang udah main perasaan nih, kalau udah sampai putus gimana? Sedangkan perintah Tuhannya adalah ini bukan jodoh kamu, percuma kamu melanjutkan ini misalnya. Jodoh kamu yang ini. Harus move on. Nah, Ya. nah untuk anak muda yang seperti ini gimana Om? Kan belajar untuk taat. Apalagi kalau udah permasalahannya adalah tentang jodoh, kan biasanya langsung punya dalih yang macam-macam nih Om. Iya, apalagi kalau misalnya aku kan udah cinta sekali sama kamu, terus tiba-tiba putus misalnya, gitu kan? Sampai semua berantakan seperti dunia kiamat, begitu kan? Gitu kan? Iya. Itu perlu iman lagi. Kamu harus percaya, ya kan? Tuhan itu punya 1001 macam cara, ya kan? Iya. Punya 1001 macam cara, gitu. Justru itu ujian iman. Tuhan aja minta kepada Abraham, kalau kau mengasihi aku, potonglah Ishak, sembelihlah Ishak. Membuktikan apa? Siapa yang kau lebih kasihi? Nah kan, jangan kita dalih mengasihi Tuhan tapi ada udang di balik batu. Nah gitu kan. Nah sekarang tuh anak-anak muda ya memang lah, itu bukan rahasia lagi semua di mana. Sekarang kita balik bertanya. Kadang-kadang saya suka ngomong dengan bahasa anak muda juga. Kalau kan jemaat juga ada anak muda ya, ada youth. Ini saya suka bergurau gitu kan. Sebenarnya emang dunia sedaun kelor. Emang dunia sedaun kelor. Emang Tuhan kurang berkuasa. Itu memang perasaanmu saat ini saja begitu, ya kan? Perasaanmu. Coba kau berdoa sama Tuhan, gitu. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, gitu kan? Ya jawabannya memang kalau anak muda itu jawabannya harus bisa dulu menyelami hati yang mereka baru. Karena buat mereka adalah ini kasus yang paling berat dalam hidup kayaknya. Kalau udah mulai sidang memang suka menghadapi. Belum lama ini 6 bulan yang lalu pemain musik di tempat kami, ya kan? Yang satu perempuannya pemain tamborin, ya kan? Gitu putus, ya kan? Ya namanya dunia kan, ya kan? Terus akhirnya saya datangi pemain musiknya dulu. Gimana kamu? Ya kan? Ya Pak, ya gimana kamu? Masih mau melayani Tuhan? Ya kan? Nah, saya kasih semangat. Jadi antaranya emang dunia sedaun kelor, gitu kan? Tuhan tuh punya 1001 macam cara, gitu. Dan sampai detik ini dia setia, bahkan lebih setia. Efeknya luar biasa banget. Iya, setia. Jadi yang bertanya juga, kalau memang sedang mengalami, tanya kepada diri kita sendiri, gitu. Motivasi kita atau
merasa kehilangan, dunia seperti kiamat, emang dunia sedaun kelor. Itu yang harus dipertanyakan ya Sobat Yos, dalam diri kamu sendiri. Dunia tidak selebar daun kelor, dunia ini luar biasa banget. Dan Tuhan punya 1000 macam, bukan 1000 macam cara, lebih banyak lagi cara. Tuhan punya cara-cara yang ajaib untuk bisa merekayasakan segala sesuatunya. Mungkin itu bukan tulang rusukmu, tulang iga. Kan yang penting adalah mencari tulang rusukmu. Betul ya Om ya? Iyalah. Oke Sobat Yos. Dan terima kasih nih buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Dios Radio untuk malam hari ini. Dan mungkin tadi pertanyaan terakhir Om. Oh udah terakhir. Ya, pertanyaan terakhir yang masuk. Dan terima kasih juga buat Om yang sudah hadir malam hari ini, membagikan firman yang luar biasa banget untuk kita sama-sama belajar bagaimana sih caranya untuk kita bisa hidup oleh iman. Nggak mudah, tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita pasti mau dong ikut apa yang Tuhan mau untuk kita hidup oleh iman. Amen. Karena dalam apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang ini yang tidak menentu, yang punya problematika yang jauh lebih rumit daripada orang dulu, katanya seperti itu. Tapi karena dengan kita punya iman yang akan Tuhan, pasti kita ada sesuatu yang Tuhan bisa rekayasakan menjadi sesuatu yang indah. Ya. Oke Sobat Dia, sebelum kita akhiri malam hari ini, pastinya Isya mau minta Om untuk berdoa dulu untuk penutup dan juga doa berkat untuk setiap Sobat Dios yang malam hari ini mendengarkan. Biar siapapun yang mendengarkan hari ini, biar mereka benar-benar mengerti apa yang sudah di-sharingkan dan pastinya mau mengambil satu langkah untuk benar-benar hidup oleh iman. Amin. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita percaya kasih Tuhan dapat menjangkau siapapun dan dimanapun. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak buat waktu, kesempatan di mana hamba dapat menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman ini dapat bertumbuh dalam setiap kehidupan para pendengar, dan iman mereka makin mantap, makin bertumbuh, makin berkembang, dan makin berfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga setiap permasalahan yang dihadapi oleh para pendengar saat ini, Tuhan, Engkaulah jawaban dalam setiap kehidupan mereka. Mereka boleh move on, bersemangat. Mereka boleh tetap setia melayani Tuhan, mengikut Tuhan, serta memandang Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Sebab Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk Radio Dios, kami doakan memberkati. Biarlah saran ini menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengar firman Tuhan disampaikan, sehingga banyak iman yang dikuatkan, banyak jiwa yang diselamatkan, banyak orang lebih dekat dan rindu mencari Tuhan lewat Radio Dios ini. Memberkati juga para pelayan-pelayannya yang ikut serta dalam mengembangkan Radio Dios ini. Tuhan memberkati, memakai mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu yang disampaikan tidak pernah terbuang dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya. Buat Sobat Dios semua, mungkin tadi ada yang sempat terlambat mengikuti acara Jalan Kehidupan malam hari ini bersama Bapak Pendeta Nathanael Theo. Nah, kamu bisa nanti cek aja di YouTube kita, YouTube Dios Radio, karena nanti videonya akan kita masukkan, kita upload di sana. Jadi kamu bisa cek aja. Nah, untuk kira-kira kapan ya dimasukinnya? Nah, jangan lupa untuk cek juga Instagram dan juga Facebook kita nih Sobat Dios. Karena di Instagram kita ada nama akunnya adalah Dios Radio VOE, dan Facebook kita juga @Dios Radio VOE. Semuanya disambung ya Sobat Dios. Nah, di sini kamu bisa cek semua pengumuman-pengumuman atau berita-berita seputaran Dios Radio, seperti acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Nanti juga kita akan masukkan di sana kalau memang videonya sudah kita upload. Oke, terima kasih buat Sobat Dios semua. Biar firman yang dibagikan malam hari ini benar-benar memberkati hidup kita, memberikan dampak yang dahsyat dalam hidup kita, terutama ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Biar kita terus hidup dalam iman yang percayakan Tuhan, yang mampu melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Terima kasih buat semuanya yang sudah setia mendengarkan Dios Radio, dan jangan lupa
kita akan kembali live streaming besok pagi jam 5 pagi untuk sama-sama mengikuti doa bagi bangsa. Dan dari jam 5 hingga jam 6, dan kita akan live streaming langsung di Jesus Radio. So, stay tune terus di sini. Dari kawasan ITC Kosambi Blok H1H2, saya Isya mohon pamit dari acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Bye bye and God bless you all.